様はさっき俺たちをバカな真似だと言ったな。だが貴様こそ明治維新の裏で暗躍した人斬りじゃないか。そんな薄汚い奴が何を言うか。貴様はこの明治政府と同じ偽善者だ。Kenshin Himura, nama yang menggema di era Meiji, bukan hanya sebagai pedang legendaris, tetapi sebagai simbol sebuah pilihan yang luar biasa. Sebuah keputusan yang tampak sederhana, namun memiliki kekuatan untuk mengubah hidupnya sendiri dan memengaruhi dunia di sekitarnya. Tekad untuk tidak membunuh lagi. Bayangkan seorang samurai, seorang pejuang yang lahir di dunia di mana pedang adalah hukum. Kemenangan diukur dengan nyawa lawan, dan setiap keputusan bisa berarti hidup atau mati. Bagaimana mungkin ia memilih untuk menahan tangan yang terbiasa membunuh? Bagi banyak orang, keputusan itu mungkin tampak lemah, bahkan naif. Namun Kenshin tidak bertindak berdasarkan persepsi orang lain. Di balik ketenangan itu, tersembunyi logika yang sangat dalam. Ini bukan sekedar soal moral atau idealisme romantis. Ini adalah strategi hidup, lahir dari pengalaman pahit, dari kesalahan yang telah merobek hati dan jiwa, dan dari pemahaman mendalam bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Ia menyadari satu hal mendasar: mengalahkan lawan tidak selalu berarti mengalahkan nyawa. Kemenangan sesungguhnya bukan tentang siapa yang jatuh lebih dulu di medan perang, tetapi tentang bagaimana mempertahankan diri, menjaga integritas, dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak meninggalkan luka yang tak bisa diperbaiki. Tekad Kenshin adalah cerminan dari pikiran yang matang. Ia memilih jalan yang paling sulit, bukan karena takut menghadapi lawan, tetapi karena memahami bahwa kekerasan membawa konsekuensi jangka panjang bagi dirinya, bagi orang lain, dan bagi dunia di sekitarnya. Dan disinilah letak pelajaran terpenting. Kadang, keputusan yang tampak lemah di mata orang lain justru adalah strategi paling cerdas dan paling logis. Kadang, menahan diri adalah bentuk kekuatan yang paling murni. Dan kadang, ketenangan dalam memilih hidup memiliki dampak yang lebih besar daripada setiap pedang yang diayunkan. Himura bukan selalu sosok yang tenang dan penuh perhitungan. Dahulu, ia dikenal sebagai Batousai, pembunuh legendaris. Seorang samurai yang namanya menimbulkan ketakutan, bahkan sebelum pedangnya diayunkan. Di masa itu, logikanya sederhana namun brutal. Untuk bertahan dan memenangkan perang, bunuh lawan sebelum dia membunuhmu. Dalam dunia yang kacau dan penuh intrik, kecepatan, ketepatan, dan kemampuan membunuh menjadi satu-satunya alat bertahan hidup. Tidak ada ruang untuk ragu. Tidak ada waktu untuk bertanya apakah tindakan itu benar atau salah. Hanya ada aksi dan konsekuensi instan. Namun setiap nyawa yang ia ambil meninggalkan bekas yang lebih dalam daripada luka fisik. Trauma mengendap dalam diam. Setiap kemenangan berdarah membawa pertanyaan yang menunggu untuk dijawab. Apakah ini benar? Apakah ini layak? Apakah jalan ini akan membawa kedamaian atau hanya siklus dendam yang baru? Malam-malam Kenshin sering dihabiskan dalam sunyi, menggenggam pedang yang sama yang telah merenggut nyawa orang lain, merenungkan wajah-wajah yang pernah ia lihat terakhir sebelum mereka mati. Pengalaman pahit ini perlahan memaksa Kenshin berpikir ulang. Ia mulai melihat pola. Kekerasan memang menyelesaikan masalah sesaat, tetapi selalu menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Dendam tumbuh, kepercayaan hilang, dan dunia menjadi lebih berantakan. Ia menyadari satu hal fundamental, kemenangan yang diperoleh dengan darah bukanlah kemenangan sejati. Kemenangan sejati bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang kemampuan mempertahankan hati, integritas, dan kemanusiaan dalam setiap tindakan. Dari sanalah logika Kenshin mulai terbentuk, sebuah logika yang tidak hanya mempertimbangkan hasil instan, tetapi konsekuensi jangka panjang dan keseimbangan antara kekuatan fisik dan kekuatan moral. Ia belajar bahwa pedang bisa menghancurkan lawan, tetapi pilihan untuk menahan diri adalah pedang yang lebih sulit digunakan dan pada akhirnya lebih mematikan dalam arti strategis, mencegah konflik yang seharusnya tidak pernah terjadi dan menjaga dunia tetap sedikit lebih manusiawi.
Keputusan Himura untuk tidak membunuh lagi bukan lahir dari sentimentalitas semata, atau sekedar idealisme romantis yang mudah diabaikan dalam dunia yang keras. Ia didasari logika yang matang, lahir dari pengalaman pahit dan pemahaman yang mendalam tentang konsekuensi tindakan. Pertama, mengurangi konsekuensi jangka panjang. Setiap nyawa yang diambil bukan hanya soal korban langsung. Ia menimbulkan dendam, konflik berulang, dan ketidakadilan yang menular. Siklus kekerasan ini seringkali jauh lebih merusak daripada konflik awal itu sendiri. Dengan menahan diri, Kenshin memutus rantai ini. Ia menyadari bahwa kemenangan sesaat yang dibayar dengan darah bisa menciptakan perang baru yang lebih luas dan menjeratnya dalam dilema moral tanpa akhir. Kedua, efektivitas taktik alternatif. Menahan diri bukan berarti lemah. Kenshin tetap mampu menaklukkan lawan, tidak dengan kemarahan, tetapi melalui strategi, ketepatan, dan kecepatan yang terukur. Ia memanfaatkan logika dan kesadaran penuh untuk mengendalikan situasi. Dengan cara ini, ia memenangkan konflik tanpa menciptakan korban tambahan, dan bahkan seringkali mampu menyelesaikan perselisihan sebelum berubah menjadi kekerasan yang lebih besar. Ketiga, pelestarian integritas diri. Membunuh meninggalkan bekas psikologis yang dalam, rasa bersalah, trauma, dan keretakan moral yang sulit diperbaiki. Dengan logika ini, Kenshin memilih untuk menjaga kesehatan mental dan moralnya agar tetap mampu berpikir jernih dan membuat keputusan rasional dalam situasi ekstrim di masa depan. Ia memahami bahwa kemampuan untuk tetap manusiawi adalah aset yang lebih berharga daripada kemenangan instan. Keputusan ini juga menunjukkan logika emosi yang dikendalikan. Emosi ada sebagai sinyal, bukan sebagai komando. Marah atau takut bukan alasan untuk membunuh. Kebijaksanaan datang dari kesadaran, dan kesadaran datang dari pengalaman dan refleksi. Dengan kata lain, tekad untuk tidak membunuh bukan sekedar prinsip moral, tetapi strategi bertahan hidup versi lebih tinggi. Ia adalah bentuk logisnya yang menempatkan integritas, konsekuensi, dan pengaruh jangka panjang di atas kepuasan instan atau dominasi sesaat. Dan yang paling penting, logika ini juga mengajarkan satu hal. Kekuatan sejati bukan diukur dari seberapa banyak lawan yang kita kalahkan, tetapi dari kemampuan kita mengendalikan diri dan menciptakan dampak positif tanpa menambah penderitaan. Tekad Kenshin Himura tidak hanya soal pedang atau kelampuan bertarung. Ia juga menunjukkan hubungan yang sangat penting antara emosi dan logika, antara dorongan instingtif dan kesadaran reflektif. Dalam kondisi ekstrem, manusia secara alami bereaksi instingtif, marah saat dihina, takut saat terancam, dan ingin membalas dendam saat dikhianati. Reaksi-reaksi ini cepat, otomatis, dan tampaknya logis dalam instan, tetapi seringkali berbahaya dalam jangka panjang. Kenshin menempuh jalan yang berbeda. Ia menempatkan kesadaran di atas insting, melatih diri untuk melihat konsekuensi, bukan sekedar mengikuti dorongan emosi yang terbakar. Setiap gerakan, setiap langkah, dan setiap keputusan dilahirkan dari pertimbangan yang matang, bukan dari kemarahan atau ketakutan semata. Ini adalah bentuk logika emosional yang jarang dipahami. Emosi ada untuk memberi sinyal. Mereka memperingatkan kita akan bahaya, ketidakadilan, atau ketegangan. Tapi emosi bukanlah komando, bukan sesuatu yang secara otomatis menentukan tindakan kita. Dengan pendekatan ini, Kenshin mampu menghindari perang yang sia-sia, mengendalikan konflik agar tidak berkembang menjadi kekerasan yang lebih besar, bahkan mempengaruhi lawan untuk menyerah tanpa menumpahkan darah. Dalam dunia nyata, ini setara dengan prinsip psikologi modern. Mengendalikan impuls adalah bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Logika yang lahir dari kesadaran akan emosi menjadi senjata yang lebih efektif daripada pedang fisik. Lebih jauh, kontrol diri Kenshin juga menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan diukur dari seberapa cepat atau brutal seseorang bertindak, tetapi dari kemampuan untuk menahan dorongan destruktif dan memilih tindakan yang mempertahankan integritas dan hasil jangka panjang. Ini bukan hal yang mudah dilakukan. Setiap manusia memiliki insting untuk bereaksi cepat, dan dunia di sekitar kita seringkali memperkuat reaksi itu. Tetapi Kenshin menunjukkan bahwa kesabaran dan refleksi dapat mengubah konflik menjadi resolusi
dan pertarungan menjadi pembelajaran, bukan kehancuran. Dengan kata lain, logika emosi Kenshin adalah kombinasi perfeksi antara kesadaran diri, menyadari apa yang kita rasakan, kontrol impuls, tidak membiarkan emosi memutuskan tindakan, dan pertimbangan jangka panjang memikirkan dampak yang lebih besar daripada kepuasan instan. Dan disinilah kekuatan paling mendasar dalam diri Kenshin muncul, bukan pada pedang yang ia ayunkan, tetapi pada kemampuan mengendalikan diri sendiri, mengubah kekerasan yang bisa muncul dari emosi menjadi tindakan yang terukur, bermakna, dan penuh logika. Tekad Himura tidak berhenti pada dirinya sendiri. Ia bukan hanya seorang samurai yang menahan diri dari membunuh, tetapi juga seorang contoh hidup yang memengaruhi orang-orang di sekitarnya secara diam-diam namun kuat. Mereka yang awalnya datang dengan niat membalas dendam atau menyebarkan kekerasan, perlahan mulai menyadari sesuatu yang luar biasa. Kemenangan bisa diraih tanpa darah tumpah. Melalui keteguhan dan konsistensi tindakannya, Kenshin menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak hanya diukur dari pedang, tetapi dari ketenangan, kesadaran, dan kontrol diri. Ini adalah logika kepemimpinan yang jarang dipahami. Pertama, tindakan yang konsisten membentuk norma. Ketika seorang pemimpin terus memilih untuk mengendalikan diri dan bertindak dengan integritas, orang-orang di sekitarnya mulai menyesuaikan perilaku mereka. Norma baru terbentuk, bukan karena dipaksakan, tetapi karena teladan yang nyata dan terpercaya. Kedua, pengendalian diri menjadi contoh yang lebih kuat daripada kekerasan. Seseorang bisa memaksa orang lain tunduk dengan ancaman atau agresi, tetapi rasa hormat sejati lahir dari tindakan yang bijak dan disiplin. Orang-orang belajar bahwa kemenangan instan melalui kekerasan seringkali membawa masalah baru, sementara ketenangan dan pertimbangan matang menghasilkan hasil yang bertahan lama. Ketiga, setiap keputusan tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi mencegah konflik baru. Dengan menahan diri dari pembunuhan, Kenshin memutus rantai dendam yang bisa berlanjut sepanjang generasi. Ia menunjukkan bahwa kekerasan adalah lingkaran yang tak pernah berakhir, sementara pengendalian diri bisa menjadi jembatan menuju perdamaian. Dampak ini tidak hanya terlihat pada musuh langsung. Murid-murid, sekutu, dan masyarakat di sekitarnya mulai mencontoh keteguhan dan integritas Kenshin. Mereka belajar bahwa kekuatan sejati adalah kemampuan untuk memilih tindakan yang bijak, bukan sekedar mengikuti dorongan atau ego. Dalam dunia nyata, logika ini setara dengan strategi kepemimpinan modern, menggunakan pengaruh, moral, dan psikologi untuk mencapai tujuan tanpa menciptakan korban tambahan. Pemimpin yang bijak menginspirasi bukan menakuti, menciptakan efek domino positif, bukan kerusakan yang tak terhitung. Dengan kata lain, tekad Kenshin membuktikan satu hal mendasar, bahwa pengaruh sejati lahir dari integritas dan pengendalian diri, bukan dari kekuatan fisik atau agresi. Ia membuktikan bahwa satu orang yang mampu menahan diri dan bertindak logis dapat mengubah cara berpikir dan perilaku banyak orang, bahkan dalam dunia yang penuh kekerasan dan ketidakadilan. Dan disinilah inti dari pelajaran Kenshin, bahwa logika tindakan, integritas, dan pengendalian diri tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi bisa menjadi kekuatan transformasi sosial yang jauh lebih besar daripada pedang manapun. Himura menunjukkan kepada kita satu hal yang fundamental, yang jarang benar-benar dipahami. Kekuatan sejati bukanlah kemampuan menghancurkan, tetapi kemampuan untuk memilih tidak menghancurkan. Tekadnya bukan sekedar etika romantis atau slogan heroik. Ini adalah hasil dari pemikiran mendalam tentang logika tindakan, risiko, dan konsekuensi. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, bukan karena ego atau dorongan instingtif, tetapi karena kesadaran penuh akan apa yang akan muncul dari tindakan itu, baik untuk dirinya sendiri maupun bagi orang-orang di sekitarnya. Ia mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan, banyak keputusan yang tampak lemah di mata orang lain bisa jadi adalah strategi logis tertinggi. Mereka yang memilih untuk tidak membalas dendam, untuk menahan diri, atau untuk bersabar dalam menghadapi ketidakadilan, seringkali sedang menerapkan logika yang jauh lebih kompleks daripada mereka yang hanya mengikuti dorongan emosi. Ketika kita menghadapi tekanan, konflik, atau pilihan sulit, pertanyaan yang bisa kita ajukan bukan lagi sekedar, apakah saya bisa menang? Tetapi, apakah cara saya menang akan menciptakan lebih banyak kebaikan daripada kerugian? Apakah keputusan saya mempertahankan integritas dan nilai-nilai yang benar? Inilah
inti dari logika di balik tekad Kenshin Himura. Mengendalikan diri untuk mengendalikan dunia, satu langkah demi satu langkah, tanpa harus menumpahkan darah. Bahkan ketika lawan lebih kuat, situasi lebih sulit, atau dunia tampak kacau, ia tetap menegakkan prinsip itu, dan dengan cara itu, ia memenangkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar pertempuran fisik. Ia memenangkan kedamaian, integritas, dan kemampuan untuk menjadi manusia seutuhnya. Pelajaran ini relevan bagi kita semua di dunia modern yang penuh tekanan, persaingan, dan konflik. Kita mungkin tidak menghadapi pedang secara harfiah, tetapi kita menghadapi pedang versi lain, keputusan moral yang sulit, konflik sosial, tekanan profesional, atau godaan untuk menempuh jalan pintas. Tekad Kenshin mengajarkan kita bahwa pengendalian diri, refleksi, dan logika yang matang bisa menjadi senjata paling kuat, bahkan lebih efektif daripada agresi atau kekuasaan instingtif. Dan ketika kita menutup mata dan merenung sejenak, kita menyadari satu hal yang sederhana namun mendalam. Kemenangan yang paling berharga bukanlah mengalahkan orang lain, tetapi mengalahkan dorongan destruktif dalam diri sendiri dan menggunakan kekuatan itu untuk menciptakan dampak yang lebih besar bagi dunia. Inilah warisan sejati Kenshin Himura, bukan pedangnya, bukan reputasinya, tetapi logika hidup yang lahir dari tekad, kesadaran, dan integritas.